ini miskin. Maka istilahnya secara nggak sadar, kalau tidak sungguh-sungguh nek melayu no kecepatan 120 km per jam, kira-kira begitu, klewes ya, 30 km per jam, maka nggak sadar kita ini membangun kemiskinan relatif. Kira-kira begitu. Kok macet? Oke. Nah, saya kira slide terakhir, bagaimana action kita, Ibu, Bapak yang kami hormati. Sikap yang pertama, action kita adalah, ya, saya kira ngaji penting, tetapi ngaji ini harus diikuti dengan aksi. Kalau enggak, ya tidak akan kuat-kuat ekonomi umat ini. Pertama, sikap pro ekonomi umat. Ayo mulai dari diri sendiri saat ini di sini ya. Kita membelanjakan harta-harta itu ya di kalangan sekitar kita. Ya. Beli ke tetangga, teman dan jamaah. Janganlah harta ini berputar di orang-orang kaya saja. Orang kaya itu ya mart-mart yang dua itu kan kaya-kaya semua. Ya. Demikian kata Al-Hasr. Ayo dibelanjakan kepada orang-orang yang ekonominya juga pas-pasan, toko tetangga, ya. Mulai dari ini saat ini di komunitas kita yang kecil ini. Ini 1-2 ini penting tetapi masih lemah sekali. Mohon dikoreksi kalau saya salah, Bu Susi. Apa nama koperasi 212. Mart ya, 212 Mart. Ya, 212 Mart. Itu sudah lama berdiri. Kemudian pemiliknya kira-kira 600 anggota koperasi 212 Mart. Pemiliknya militan semua. Kenapa militan? Kalau sampai dia mau berangkat 212 ke Jakarta dengan biaya sendiri, itu kalau nggak militan nggak akan berangkat. Wong yo larang Jakarta itu. Kalau berangkat 212 pasti ukurannya itu mukmin militan. Oke, ketika membuat 212 ya, dengan gegap gempita ternyata yang belanja aktif ke Mart 212 Mart itu nggak lebih 25-30%. Sisanya 75% nggak belanja. Mau alam penyebabnya apa? Konon yang terjadi di Sidoarjo begitu, yang di Jemur Sari begitu, dan yang lain plus minus nggak jauh berbeda. Kalau di level itu, kesadarannya semacam ini, bagaimana di level yang bawah? Oleh karena itu, tak henti-hentinya mengingatkan, ayolah, ibu ini kan ahli belanja. Seperti di rumah saya juga ada pembagian tugas, Bu Susi, Pak Bimul. Jadi suami itu yang mencari uang, ibu itu tugasnya menghabiskan. Itu jadi kalau nggak ada yang menghabiskan repot. Mendoakan juga, Tat, mendoakan juga. Ya. Nah, oleh karena itu maka belanja dakwah menginfakkan itu berputar jangan pada kelompok kapital orang-orang kayak gitu. Mereka punya kapital, kita punya modal sosial. Nah, sosial ini harus kita edukasi. Analisis sering mengatakan kita pembelinya 87%, masa nggak bisa? Tak bilang tidak otomatis bisa. Kenapa? 87% Muslim itu mindsetnya konsumen. Mindsetnya pembeli. Mindsetnya itu konsumerisme. Bukan mindset bisnis. Bukan mindset jualan. Bukan mindset sedekah. Tolong dicatat ini. Nah, PR kita mengedukasi bahwa ya 87% tadi sebagiannya harus menjadi pengusaha. Maka nomor 4 duluan, ayo kita membangun etos kesaudaraan pada anak dan keluarga kita. Kita wakafkanlah satu anak kita jadi saudagar, ya, adik ponaan, kita dorong ya untuk membesarkan rasio bisnis Muslim ya di Indonesia ini agar cepat recovery seperti di Amerika, di Singapura, di Korea dan macam-macam. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah
Bagi yang punya aset, punya modal. Aset itu tidak mesti tanah, bisa uang, bisa akses, bisa kepintaran, bisa apa saja. Oke, bisa jaringan. Ayo jangan ditimbun, jangan dibiarkan. Diputar. Mas, diputarkan ini situasinya nggak menguntungkan. Wait and see. Oke, kita niati jangan hanya berburu profit, tapi ayo cari benefit atau manfaat dan advantage atau berkah. Nah, kalau niatnya seperti itu, pasti ada jalan keluar dari arah yang tak terduga-duga. Saya punya cerita pribadi, seperti yang di-endorse oleh Bu Susi tadi. Saya punya tanah di Karah itu nggak besar, hanya 2.600 meter persegi kira-kira atas nama istri. Dari awal kalau ditanya untuk apa, cokot-cokot alat kata orang Jawa, ya disimpan. Siapa tahu mentok nggak punya uang baru dimonetize. Kira-kira. Kapan? Nanti kalau sudah mentok nggak punya uang. Dari awal saya ngomong begitu. Tapi setelah membaca tadi Az-Zukhruf ayat 32, beberapa kajian begitu, diskusi sama istri, Mi, nggak boleh kita menimbun aset itu. Apalagi situasi krisis seperti ini. Ya memang selamat awak dewi, tapi umat nggak selamat nih. Ya. Kalau pemerintah nggak belanja, kita menyimpan uang, menyimpan aset, nggak mutar, nggak belanja juga. Terus teori nyiprat tadi loh, sopo sing nyiprat? Duit dari mana nyiprat? Ya, ekonomi tumbuh katanya 7%, tumbuh di mana? Neng got lah, gitu, kita sinis ya. Neng kalen tah tumbuhnya itu. Nggak bisa, nggak ada. Maka harus diputar. Langsung dari situ, Bu, Bapak Ibu, saya bismillah untuk membuat developer. Baru setahun umurnya. Ya, berarti akhir tahun kemarin. Ya. Bisa ditebak, langsung ketika saya membuka developer, mengembangkan Karah itu, teman-teman, setiap turun dari dakwah di masjid, ditemui orang. Wah, kamu itu edan, pengembang lama itu tiarap, bahkan banyak yang mati karena krisis ini. Nah, kamu baru mulai. Semua ngomong begitu. Saya jelaskan betul. Kalau pakai kacamata dunia, pakai protokol bumi, hanya akal, memang tidak layak untuk mengembangkan bisnis di era seperti sekarang ini, apalagi properti sepi. Tetapi saya pakai protokol langit. Apa itu? Ya, Az-Zukhruf tadi mengatakan untuk memutar. Jangan menimbun, jangan menyimpan. Ya, pamali nggak boleh itu, nggak barokah nanti. Saya mulai. Kemudian agak ragu-ragu, terinspirasi oleh video viral. Ibu-ibu pernah dengar, barangkali pernah lihat, ada bapak-bapak pakai menuntun pakai kaos oblong untuk sepeda kebo begitu, bawa dipan. Tahu dipan ya? Amben dari kayu itu loh. Dijajakan, amben. Ditegur sama orang, persis teguran ke saya tadi. Pak, apa laku jual amben seperti itu di zaman sekarang ini? Jawabannya itu yang jelek di hati saya. Kata Allah, kalau ada yang jual, harusnya ada yang beli. Begitu mereka yakin betul. Bapak ini mungkin lulusan SD, tapi imannya S3. Banyak di antara kita S2, S3, tapi mungkin imannya gak lulus SD. Betul? Saya mulai, Ibu, Bapak mengembangkan ini Januari tahun ini. Puncak-puncaknya pandemi. Subhanallah. Saya menduga yang laku itu yang murah. Ternyata enggak. Yang laku duluan malah harga yang 2,3 M ke atas sampai 3 M menghadap jalan raya itu laku semuanya. Ya, artinya apa? Bukti janji Allah bukan pamer. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa, yakin kepada Allah, takwa sebagai solusi menghadapi masalah kehidupan, maka yaj'al lahu makhraja. Akan dicarikan jalan keluar. Ya, dan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Tak terduga kenapa? Dugaan saya yang murah yang laku. Tetapi ternyata yang paling mahal justru yang laku duluan. Meskipun kemudian tersendat-sendat bayarnya, tetapi apapun memang hidup ini sulit. Dan Allah tidak menjadikan hidup ini serba mudah. Ya, yang Allah janjikan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setelah
ada kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Demikian Allah mengulangnya. Oleh karena itu, bagi yang sudah jadi saudagar, ayolah terus belajar untuk mengupgrade diri. Ya, temukan mentor, bangun jaringan, bersinergilah ya untuk membangun ini. Sinergi dengan pemilik platform. Misalnya, belakangan saya lagi diskusi dengan Mas Agus Maksum untuk memanfaatkan platform Geni itu ya untuk membuat platform jual beli komunitas. Kenapa? Karena hanya itu cara untuk melawan dominasi modal besar. Hari ini Shopee kemudian Gojek berantem membakar uangnya. Selesai Gojek, Shopee membuat diskon habis-habisan. Ya. Sampai siapa? Anak-anak kita nggak ada yang tidak memanfaatkan bakar uang Shopee ini. Ingat saja, nanti punya gantian terus. Nanti ujung-ujungnya satu dimatikan, hanya satu yang eksis. Seperti misalnya hanya ada satu Google, ada satu WhatsApp. Itu kan apa-apa pembelanya satu. Kita mau melawan seperti itu. Ya, dengan puluhan triliun. Ya nggak mungkin lah. Miliar saja kita nggak punya. Nah, mereka punya kapital, kita punya modal sosial. Apa? Komunitas. Nah, sayangnya komunitas yang 87 juta jiwa, 20% ini nggak sadar akan pentingnya saudagar. Mereka level mentalnya konsumen, berburu memanfaatkan diskon Shopee dan macam-macam, bukan mental saudagar pedagang bagaimana membangun komunitas itu. Nah, pikir saya dengan platform tadi komunitas ini ya, duit yang ngumpul di komunitas, beli jual antar komunitas, dibesarkan, hanya itu yang bisa akan melawan kapital modal besar tadi. Saya kira begitu Ibu. Monggo kita lanjutkan dengan dialog saja. Kalau mau diskusi intensif, ini nomor handphone saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Husnul ada chat itu bisa dibacakan, Bu? Oh ya. Ya. Saya bacakan di chat, Ustaz. Ustaz, sudah ada pengusaha Muslim yang memproduksi barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sabun, deterjen, pasta gigi dan lain-lain. Akan tetapi harganya 2-3 kali lebih mahal dari harga barang sejenis di pasaran. Pripun ini Ustaz? Sementara kebutuhan yang lain juga banyak. Nyun penyerahannya, matur nuwun sangat. Contohnya produk-produk HPAI itu Ustaz. Nggih. Matur nuwun. Ya, memang beberapa lebih mahal. Tetapi produk kan tidak hanya itu, tidak hanya HPAI, ya. Kok saya yakin masih ada produk-produk yang lain yang mungkin lebih mahal, tetapi tidak sampai 2-3 kali, sedikit lebih mahal. Effort kita untuk bisa lebih mahal itu bisa menerima ya sedikit perbedaan itu. Sekali lagi akan dinilai sebagai kebaikan kita memihak kepada pengusaha Muslim. Tetapi kalau memang tidak ada, ya nggak apa-apa. Ya, misalnya harus beli produk, mohon maaf, milik Unilever. Tetapi manakala ada milik umat yang tidak seberapa beda, saya kira mestinya kita memihak untuk itu. Bahkan istri juga pengalaman. Misalnya ketika saya ngomong ini saya bukan hanya bicara, saya sudah mencoba mulai dari ayam halal itu Bu ya. Istri mencoba begitu dengan pelbagai saya promosikan macam-macam, akhirnya ya nggak tahan juga, ya nggak tahan juga. Yang rajin membeli ya tinggal bumul, khususnya kira-kira begitu ya, kira-kira juga nggak banyak yang kemudian ya mungkin saya positive thinking banyak ayam-ayam yang serupa di sekitar kita sehingga memang sekarang tinggal HNI yang istri membuat. HNI memang ada keunikan mahal ya, keunikan karena memang ya satu halal, kedua manfaatnya tidak semua pasti
dasar ada. Jadi saya kira tidak saklek harus itu enggak. Kalau memang enggak ada monggo. Tetapi kalau ada janganlah kemudian kalau memang ada, saya kira produk Muslim first atau produk halal first. Itu saja pesan moralnya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang ingin di-sharingkan atau mungkin ada pengalaman atau sesuatu yang ingin disampaikan pada Ustadz, monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini kesempatan ini tangkap Ustadz Misbahul Huda ini jadwalnya gitu padat. Bentar lagi beliau ini akan meluncur ke pendidikan Ustadz. Jadi tidak banyak waktu kita. Kalau tidak ada, saya boleh bertanya ya Ustadz? Ini pengalaman dari beberapa teman gitu Ustadz, yang memang sebetulnya ingin mempunyai usaha gitu dari aset atau uang yang dipunyainya gitu Ustadz. Cuman masalah itu tidak tahu atau juga salah yang memilih salah memilih bisnis gitu Ustadz. Ini ada beberapa itu yang akhirnya itu nggak jalan gitu Ustadz ya. Jadi itu tuh kadang-kadang itu membuat seperti gerah gitu Ustadz. Itu bagaimana nih kiat-kiatnya Ustadz? Baik, pertanyaan bagus sekali. Kebetulan ini namanya tumbuh oleh tutup. Bu Susi ngerti nggak tumbuh oleh tutup itu? Oh, ngerti Ustadz. Ngerti ya? Jawa asli kok. Jawa. Jadi begini. 86. Kebetulan saya akan diamanahi menjadi ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Orwil Jawa Timur, itu namanya. Tukar tempat dengan Pak Najib, kira-kira begitu. Nah, mempunyai program Bu Susi, Bu Husnul, diantaranya adalah kami akan mendampingi. Saya ada koperasi, namanya koperasi investasi. Jadi bukan koperasi simpan pinjam Bu Susi, ya lagi koperasi investasi syariah, namanya Kopsim. Kebetulan saya ketuanya, tapi kemudian nanti mungkin akan harus berganti ini. Nah, itu menampung seperti pertanyaan Bu Susi tadi. Punya uang, bingung, nggak bisa kemana mengolahnya, ya titipkan kepada kami. Insya Allah jauh lebih tinggi ketimbang deposito bank yang hanya berapa Bu? Bu Susi hafal. 6% itu Ustaz ya per tahun. 3-4% sekali ya? Ya, sekitar setahun bayangkan. Ya, ini lewat kami aman karena kami yang menjamin dan kami pun karena lingkungannya saudagar, maka menitipkannya itu juga dengan cara syar'i. Misalnya murabahah, ya murabahah, mohon maaf, pembelian benang, ya untuk pabrik tekstil milik umat, gitu ya. Itu dulu saya dapat 24% setahun, kemudian turun lagi Krismon 21% tahun. Nanti dikit-dikit berbagi dengan koperasi misalnya, ya koperasi dapat 5% misalnya, kan masih 16%, Bu. Mana ada bank yang bisa sekian itu, 3%, gitu ya. Kemudian mau di obligasi ya Bu ya, atau semacamnya paling berapa? 6-7, betul ya? Ya kan? Ini bisa 15%, bahkan kira-kira 14% ada begitu. Nah, monggo kalau berkenan. Itu satu. Bagi yang punya uang simpanan bingung ditaruh di mana, ya taruh di bank ya kadang-kadang takut ribanya, takut bank syariah begini, disimpan insur bantal ya nanti kena, kira-kira begitulah ya. Yang kedua, bagi yang panjenengan dengan uang tadi pengen berbisnis, berusaha, atau pengen doing bisnis apa, ya beri kesempatan kami, ayo bangun sinergi. Jadi jamaah panjenengan, putra-putra yang mau berbisnis, ya apa, monggo kalau butuh mentor, kami ada bisnis yang relatif cukup matang, senior, yang sudah mewakafkan ilmu, waktu, tenaganya untuk menjadi pendamping, mentor, ya putra-putra panjenengan, adik-adik yang mau doing bisnis, mau startup, mau apapun, ya.
Siapa mereka itu? Ya diantaranya ada saya, ada Pak Ismail Nahu, misalnya Ketua ISMI itu udah macam, kemudian Ahmad Lana, kemudian siapa lagi? Imam Hambali yang punya Bank Syariah, banyak lagi pengusaha-pengusaha yang sekali lagi siap mendampingi, ya, siap mendampingi panjenengan atau putra-putra keluarga yang mau bisnis. Kenapa ini penting? Karena kami ini sudah tua ditipu orang. Jadi pengalaman itu pengalaman sukses, pengalaman gagal, pengalaman ditipu orang, pengalaman ditipu jamaah sendiri. Itu wis lengkap lah sudah. Maksud saya bukan kemudian untuk jangan pengalaman ini jangan terulang kepada anak cucu kita. Kami siap mendampingi. Nah, monggo nanti gampangnya cerita Bu Susi, Bu Husnul, kalau ada putra, ponakan, tetangga, famili yang mau seperti itu, kemudian berikan nomor handphone kami, nanti kemudian saya arahkan untuk ada forum namanya Sodagardi. Ya, Sodagardi itu 1 jam pertama akan saya berikan tasawuf bisnis. Jadi bisnis itu juga untung lali syariah, lali sodakoh gitu ya. Yang isi Ustaz Taufik, AB, Pak Abdul Sahab, kira-kira begitu. Tasawuf bisnis. Baru sesi kedua namanya forum investor. Jadi bukan utang-utangan lagi, bukan simpan pinjam, Bu, investor. Jadi investasi ini butuh modal ini untuk investasi ini siapa yang mau, ya. Perusahaan ini butuh ekspor udang atau ikan, butuh ini siapa yang mau dengan bagian demikian. Jadi modelnya sudah pokoknya para investor kumpul datang untuk bersinergi. Kira-kira begitu. Monggo. Saya kira dimulai. Kalau nggak dimulai, kapan lagi? Matur nuwun, Bu Susi. Iya, matur nuwun Ustaz. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang bertanya, monggo silahkan. Bisa. Saya coba Bu Susi. Oh iya, bertanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah ya materinya menarik ya Ustaz ya, sangat bagus untuk memulai bisnis. Tapi gimana Ustaz ya? Saya juga pernah memulai bisnis gitu ya, bisnis kecil-kecilan sih maksudnya. Nah tapi gimana Ustaz menyiapkan mental ya? Kadang untuk mengawali suatu usaha kita semangatnya luar biasa ya. Setelah pertama mungkin bagus gitu ya, makin lama makin misalkan dengan adanya macam-macam keadaan di lapangan yang seperti itu gitu ya. Nah itu akhirnya membuat mental kita tuh menjadi kurang kuat gitu Ustaz ya. Walaupun kita yakin bahwa semua rezeki Allah dan semua itu Allah tidak akan salah alamat memberikan rezeki kepada masing-masing orang, kepada masing-masing yang memberikan usaha. Itu bagaimana Ustaz ya untuk menguatkan mental kita untuk dalam hal bisnis selain untuk ilmu-ilmu yang tadi Ustaz sampaikan. Ustaz, mungkin itu aja. Iya. Betul. Bu Ivi tadi. Yeah. Memulai bisnis itu bukannya sulit, tetapi sulit sekali. Benar, Ustaz. Ya, sulit sekali. Iya memang. Karena sulit sekali. Ya tadi yang saya ceritakan tadi, saya kira apa yang dikatakan teman-teman tadi saya tidak mengelak. Misbah, ini situasi sulit. Jangankan properti yang seharga semahal itu, ya, properti harga menengah juga susah. Jual macam-macam susah. Gimana kamu bisa mulai? Gimana pikiranmu kok bisa memulai? Ibu, itu omongan hampir semuanya begitu. Dan saya tidak menyalahkan. Karena memang ya sulit. Kira-kira begitu. Nah, karena sulit itulah, maka Ibu sebelum memulai, bukan sebelum, modal untuk memulai itu bukan hanya modal uang. Ya, tetapi seluruh modal yang kita miliki. Yang pertama tentu niat. Istilahnya modal spiritual. Niatnya harus kuat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat itu bukan hanya ada niat Bu Husnul, tetapi niatnya kuat. Kalau emas itu ukurannya 24 karat. Ya.
dari Harvard Business School mengatakan kalau punya niat 24 karat itu tingkat suksesnya 10 kali lipat. Ya, dibanding dengan niatnya ya asal-asal. Oh bisnis iya, apa membuka lapak nang Masjid Agung. Lha apa kanca-kancane dorono kabeh melok rono. Nah, itu kan yang enggak punya niat tetapi eluel. Nah, niat kita berapa? 24 karat, 15 karat atau sekarat? Niatnya sekarat itu ternyata level gagalnya paling besar. Niat yang 16 karat, level suksesnya kira-kira 2 kali lipat. Tetapi niatnya 24 karat, itu level suksesnya sampai 10 kali lipat. Apa tidak pernah gagal? Ya ada gagal. Tapi orang yang niatnya kuat, gagal itu bukan gagal. Gagal itu belajar. Jadi kurva yang dimiliki sinusoidal orang-orang sukses itu yang hanya berhasil belajar. Berhasil belajar. Enggak ada kata istilah gagal. Ya, berhasil belajar. Sinusoidalnya selalu begitu karena niatnya yang kuat. Yang kedua, ada energi yang lain, Ibu, yang untuk mengatasi kesulitan tadi adalah passion. Berbisnis itu sesuai dengan apanya? Passion. Passion itu begini, ukurannya passion itu begini. Temukan kegiatan bisnis atau apalah kegiatan apa yang meaningful moment. Meaningful moment itu kegiatan atau bisnis yang kita paling bisa, paling mampu, paling berdaya. Nah, istilah milenial kegiatan yang gue banget gitulah. Ada begitu? Yang gue banget. Nah, ada begitu? Nah, itu. Kenapa? Kalau orang sudah ini maka nggak capek, nggak lelah, nggak dapat uang pun dia happy. Ya, apalagi dapat uang. Nah, temukan kegiatan bisnis yang meaningful moment semacam itu. Ada, pasti ada. Ya, saya misalnya ceramah ini meaningful moment. Ya, sampai ada yang agak ngeledek ini, yang Misbah itu ceramah itu jadi passionnya itu kalau sakit pilek nggak usah dibelikan flu, dikasih mic langsung sembuh katanya begitu. itu meaningful moment. Setiap kita pasti ada. Artinya apa? Capek apapun, zaman caleg dulu saya ceramah sehari 8 kali. Ya. Yo dapat amplop apa malah ngamplopi yo gitu. Ninggali apa? Tudung ninggali macam-macam gitu ya. 8 kali sehari. Tapi enggak capek. Itu karena ada meaningful moment, ada passion. Nah, 2 kekuatan tadi dipakai untuk melawan gaya turun. Ya, karena sulit, karena males, karena repot macam-macam. Ibu masih ingat enggak ya fisika SMA? Benda di bidang miring, masih ingat Bu Susi? Nah, benda di bidang miring, masih ingat enggak? Ini ya, ada bidang miring seret, ada benda kotak di sini, masih ingat ya? Itu kalau dibiarkan pasti akan turun, betul ya. Supaya benda itu naik harus ada gaya yang menarik atau mendorong untuk naik dan tidak turun. Sama, kita bisnis itu males, rugi, macam murun. Harus ada energi gaya yang mendorong untuk bisa naik. Energi itu adalah satu niat spiritual tadi, ya, mindset tadi. Yang kedua passion, ya. Yang ketiga visi yang saya jelaskan tadi. Bisnis ini tidak hanya mencari profit, tetapi harus berkah dan manfaat. Makatan Bu Susi matur nuwun. Bu Ivi matur nuwun. Ustadz mungkin bisa sekali lagi ya Ustadz, satu lagi. Jadi kan saya kadang suka lihat Ustadz ya, kayak bukan pedagang, mungkin toko-toko, mohon maaf ya, mungkin toko-toko orang Cina yang sudah lama gitu Ustadz ya, tokonya sudah lama masih tetap bertahan Ustadz ya. Padahal di sekelilingnya sudah banyak mall, banyak Alfamart, Indomaret, tapi dia bisa bertahan gitu ya Ustadz ya, dengan penjualan kelontongnya gitu, dengan toko yang begitu sederhana gitu, dari zaman saya kecil sampai sekarang masih ada gitu. Mungkin seperti itu ya Ustadz, harus seperti itu. Betul, iya betul, dia sangat istiqomah. Saya kemarin memperbaiki arloji ini Bu, di apa itu, di Citu, biasa habis bekam gitu ya kan, di situ keluar ada servis arloji. Oke, ditunggui Cina tacik-tacik itu, Cina 2 orang setengah baya begitu. Sambil nunggu tak ajak diskusi.
Di situ udah sepi Ibu. Dengan cek aja Hypermart udah tutup ya. Yang ada tinggal ya toko jam sama toko mainan sama bekam itu sepi begitu. Dia bertahan ya, dan tidak membayar pegawai. Kalau kita kan enggak. Ya, malas bayar pegawai aja padahal enggak ada income, gimana bayar pegawai? Ya, kakak beradik Cina itu ditunggui sendiri. Dan ketika saya nyerahkan jam saya 2 gitu, siapa yang memperbaiki? Ternyata dia sendiri. Jadi Encik tadi memperbaiki sendiri dengan kacamata begitu. Ya ampun. Nah aku kita enggak sanggup, mending golek karyawan, betul enggak? Itu mereka. Jadi apa ya, level sederhana, nerima fighting spiritnya itu kayaknya, ya tadi kembali Pak etos tadi kita kalah, lagi kalah. 8 hari saya jual kapal Bu. Penjualnya itu di daerah Jembatan Merah. Rukonya ya kumuh begitu, saya masuk, masa begini beli kapal? Ya. Kapal saya waktu itu kecil, kapal kargo begitu, hanya 1000 ton lebih dikit lah kira-kira begitu. Ditawar 1, sekian M kira-kira begitu. Saya masuk Bu, negosiasi itu di tempat garasi itu mobilnya lebih bagus mobilnya Pak Mul lah pokoknya. Aduh. Itu Almas Wuling itu loh ya. Kemudian di pinggir itu ada ada tank cat kapal itu. Saya masuk, bosnya itu Bu, rumah sederhana, ada AC warnanya kuning begitu, itu ada mati bisa. Ya, mati. Kemudian diganti kipas oror gitu, stafnya 1 kerudungan begitu. Itu bosnya sendiri, ya Allah. Ini omset miliaran, dodol jual beli kapal, AC gitu gak diperbaiki. Ya, mobil kayak begitu. Nah, aku kira gak kuat gitu ya. Mesti ganti AC nih aku itu. Itu bedanya mereka sama kita. Makanya kemudian pada mindset begitu, ya jujur aja. Kalau saya kan tengok-tengok nengok gak karyawan itu, padahal penghasilan belum tentu buat bayar orang 7, tetapi sudah nggak berani nunggu tokonya sendiri. Nah, ekonomi simplicity, kesederhanaan, ketangguhan itu jujurnya memang kita kalah dengan mereka. Mungkin begini Bu, mereka harus hidup dengan perdagangan. Ya, kan Tionghoa begitu, ya. Nggak ada yang jadi pegawai, nggak ada yang jadi DPR, nggak ada yang jadi wali kota, kan kira-kira gitu. Hampir semua saya harus hidup dengan perdagangan. Pilihannya mati atau berdagang. Itu enggak kira-kira gitu. Kalau orang sudah pilihan mati atau berdagang, maka pilih mana kira-kira? Berdagang at all risk. At all cost, ditunggui, dilemburi, dikeloni, habis-habisan. Karena pilihannya mati atau berdagang. Kalau kita kan enggak. Ya, bukan mati atau berdagang, kita masih kalau nggak berdagang ya pegawai. Ya. Kalau nggak pegawai ya melok morotumo, kira-kira gitu ya, atau ikut teman-teman, kira-kira begitulah kalau sih gitu deh. Mereka kan itu. Mungkin itu yang membuat mereka lebih tahan ketimbang kita. Baik, mungkin satu lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, mumpung ada Ustadz ini. Monggo Bapak, monggo. Pak Saukat mungkin mau tanya ini. Assalamualaikum. Lah, monggo Ibu. Monggo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, seperti disampaikan sebelumnya tadi, ini juga pengalaman teman-teman saya di saat pensiun itu kebingungan mencari kegiatan setelah biasanya rutinitas bekerja, pensiun biasanya banyak sekali teman yang mengajak bekerja sama untuk investasi yang dengan iming-iming sesuatu yang sangat menggiurkan. Akhirnya faktanya beberapa teman saya itu sampai kasihan, sampai stres, sampai akhirnya meninggal, ya itu sudah takdir mungkin, tapi kenyataannya karena memikirkan yaitu dana pesangon itu hampir semuanya dipakai untuk kerjasama karena tergiur hasilnya yang seakan-akan fantastis sekali. Gitu Ustadz, kenyataan yang terjadi teman-teman saya itu.
Jadi pembicaraan Ustadz tadi sangat menarik, biar kelanjutan perekonomian tetap berjalan dan tetap dalam koridor yang di jalan yang benar tadi. Mungkin ini adalah tempat yang pas untuk diskusi ke depannya dengan Ustadz gitu. Mungkin untuk tahap awal ini terkait koperasi, Ustadz, kalau bergabung koperasi itu nanti iuran simpanan pokok wajib apa seperti normalnya koperasi tradisional itu, Ustadz? Itu koperasi itu kantornya di mana, Ustadz ya? Mungkin untuk tahap awal pertanyaan saya seperti itu, Ustadz. Baik, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz juga. Ustadz. Oh, beliau ada gangguan ya Bu. Kok tidak? Saya kedengaran ya? Oh iya, kedengaran nih barusan Ustadz nggih. Saya ganti device nggih, ganti alat. Oh, nggih. Jalan-jalan. Jadi betul, apa namanya, banyak pensiunan yang sudah didekati para investor, para maklar-maklar untuk investasi dengan iming-iming yang sangat menggiurkan, akhirnya kemudian juga fail dan bangkrut. Oleh karena itu, ketika plan pensiun di Telkom, itu selalu saya ingatkan, diukur awaknya sendiri, kompetensi sendiri, jangan serta-merta doing business ya, kalau memang tidak mempunyai kompetensi untuk itu. Lebih baik nitip kepada siapa, ya saya pun juga sudah banyak yang tergiur dengan keuntungan-keuntungan yang semacam itu. Jadi memang pengalaman itu yang justru menjadi guru yang paling mahal. Oleh karena itu, siapapun yang mengajak, mungkin menurut saya diskusikan dengan teman-teman yang sudah berpengalaman di bidang itu. Nah, kami di ISMI ini siap untuk menjadi partner berdiskusi, ya. Apakah misalnya dijanjikan untung 5% 5% sebulan? Apakah itu masuk akal? Apakah itu masuk akal? Masuk akal. Oke. Kebanyakan tidak masuk akal. Makanya kemudian menjadi bangkrut. Nah, saya kira keterbukaan diinvestasikan di mana, berbentuk seperti apa, portofolio bisnis yang dipakai itu perusahaan apa, terkenal kita kan sudah banyak ya, kita bisa lihat laporan keuangan seperti apa. Nah, seperti itu ISMI mempunyai kompetensi. Ya, makanya kalau di pendudukan yang wajar itu nggak ada, untung 5% itu nggak ada. Ya, kalaupun ada potong-potong ya paling 3-4%, wah hebat itu ya. Paling ya 2% dalam situasi seperti sekarang ini. Betul nggak Bu Susi kira-kira? Iya, betul. Iya. Nggak ada untung yang puas atau nggak ada. Saya kira begitu, faktanya begitu. Monggo, kalau ada yang lain silakan. Nanti mungkin Bu Sri bisa menghubungi Ustadz ya untuk. Siap, oh iya, tadi alamatnya monggo. Saya kira alamatnya di dekat KFC Ahmad Yani, dekat Hotel The Alana itu, hubungi nomor handphone saya nanti untuk teman-teman boleh diskusi di sana. Monggo. Mbak Susi ada pertanyaan chat, Mbak Susi. Oh iya, monggo dibaca, monggo. Iya, saya bacakan ya, Ustaz. Iya, monggo. Dari Bu Desi Nurhofiah, mohon maaf sharing, Ustaz, memang salut dengan mental berdagang kaum Chinese ya. Teman-teman saya masa kuliah saat lulus, yang Chinese 90% berdagang walau bidangnya jauh dari profesi akademis. Dan walau jadi pegawai mereka, pasti sambil merintis usaha. Seperti itu. Terus bawahnya, Ustadz mohon bertanya, bila kita merintis usaha dan untuk menghindari kerugian yang besar, parameter apa yang bisa kita ukur? Apakah usaha kita bisa dilanjutkan atau stop dan ganti dengan usaha yang lain? Terima kasih. Itu, parameter apa? Ya, saya kira ini menurut saya tidak bisa. Itu butuh coaching, Ibu. Butuh coach ya, tidak bisa waktu sederhana ini untuk menjawab parameter apa untuk bisa
terus atau tidak terus, ya. Karena misalnya nggak bisa bisnis itu apa namanya langsung untung kan nggak bisa, betul ya? Biasanya negatif dulu. Negatif itu untuk bisa netral misalnya setahun atau 2 tahun, ya, baru kemudian surplus. Nah, grafik berapa rugi di awal, ya, berapa tahun bisa zero recovery BEP, dan berapa bisa kemudian tumbuh, itu masing-masing bisnis berbeda-beda, ya. Ada ilmunya, tapi yang jelas satu jenis bisnis dengan bisnis yang lain berbeda-beda, sehingga tidak bisa saya menjawab satu jawaban untuk semua jenis bisnis, ya. Ya, evaluasi ya. Tetapi statement yang terakhir tadi betul bahwa di kelompok mereka etnis Tionghoa itu memang etos bisnisnya luar biasa. Ya. Barangkali ya mereka mohon maaf ya, kadang-kadang lebih nyunah ketimbang kita. Ya. Ada teman saya yang dulu jualan kertas, itu sekarang menjadi pabrik percetakan lebih kaya ketimbang saya. Namanya Yusuf. Itu dulu dagang kertas. Jadi tukang antar, kemudian dikasih modal kepercayaan untuk jadi agen sendiri. Ketika dia tidak dibayar oleh pelanggannya, maka dia rela jual satu-satunya mobil pick up yang baru dibeli dijual rugi. Rela. Untuk apa? Menjaga amanah kepercayaan dari vendor. Kalau kita kan enggak. Ya. Jangankan kok sedangnya user nggak bayar pun diomong nih, Timone nggak bayar. Itu yang kemudian mental kayak begitu saya melihat banyak sekali. Kira-kira gitu, monggo. Oke, Pak Ustadz. Ini tadi Ustadz kan sampaikan bahwasanya mendirikan bisnis itu sangat sulit, bukan sulit setengah mati gitu kan katanya. Kebetulan teman saya itu kan mendirikan klinik dari awal itu berdua. Nah, setelah bagus gitu, akhirnya teman yang satu malah disingkirkan gitu loh. Padahal ini sesama Muslim. Nah, sebaiknya bentuk bisnis seperti apa yang kira-kira saling aman lah begitu, Pak Ustadz. Atau lebih baik bisnis sendiri. Kalau sendiri kan kadang-kadang permodalan sulit. Atau bisnis tidak sendiri dengan beberapa teman, tapi modelnya seperti apa gitu loh, supaya aman semua. Terima kasih. Harusnya memang kerjasama, Bapak, sinergi tadi sudah betul sebetulnya. Sudah betul kerjasama, karena sendiri juga tambah susah nanti. Ada modal keahlian, modal jaringan, modal ini nggak punya selengkap itu. Kerjasama lebih bagus dan lebih meringankan kesulitan tadi. Ya. Cuman kenapa mau ditipu? Saya juga begitu. Nah, ini saya kira jenis perjanjian, ya, MOU ataupun perjanjiannya itu yang mungkin dikonsultasikan kepada ahli hukum. Nah, monggo kami di ISMI juga menyediakan itu. Jadi ahli hukum yang memang mengawal, ya. Ahli hukum yang memang monitor perjanjian itu apakah tidak merugikan salah satu pihak, apalagi terjadi kesalahan macam-macam sehingga orang tidak semena-mena meninggalkan seperti yang panjenengan Pak Parwan ceritakan tadi. Saya kira mekaten. Jadi dikawal dengan ya itu Rasulullah kan ditulis, dicatat, dikawal dengan perjanjian yang saling menguntungkan. Saya kira mekaten. Tapi ya mungkin kalau ahli hukumnya dari ISMI mungkin bagus ya. Tapi kita lihat juga kan notaris kadang-kadang kan bisa bermain juga di situ. Ternyata kan ada toh, iya di situ. Itulah pengalamannya. Terima kasih. Betul. Betul. Notaris juga harus juga. Setuju. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang ingin memanfaatkan momen ini untuk bertanya kepada Ustadz. Monggo. Ustadz. Saya pakai suara ada apa ya? Suara aja ya. Tetap monitor terus. Monitor terus. Monggo. Ustadz, satu lagi mungkin bagaimana kalau misalnya seperti ada ISMI itu membuat seperti forum gitu Ustadz ya untuk
memberikan wadah kepada generasi muda itu agar mereka itu mendapatkan informasi, mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu gitu Ustaz. Dan juga motivasi juga agar mereka itu tergerak hatinya supaya mereka itu merintis sebagai pengusaha. Ini sebagai masukan gitu Ustaz. Karena kan kita semua juga mengetahui bahwa pintu rezeki itu berdagang. Cuman karena kita dasarnya itu terlambat ya muslim ini, jadi untuk mendorong generasi muda itu mungkin Ustadz sebagai ketua ISMI itu karena kita wajib gitu. Jadi generasi muda gitu. Ngaten Ustadz. Memberikan sosialisasi, edukasi, monggo. Saya kira juga kita ada bagian untuk itu. Nyun sewu misalnya ada komunitas di Bu Susi, di masjid, di mana-mana yang berkenan untuk itu, termasuk bagaimana membuat misalnya perjanjian seperti Pak Dokter sampaikan tadi, atau yang lain-lain. Saya kira insya Allah kita siap untuk pendampingan, karena memang kita sudah punya program yang mewakafkan diri untuk itu. Insya Allah siap. Programnya ya tadi kita masih baru dilantik, mungkin sebentar lagi nanti kita informasikan program-program yang semacam itu. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Baik, Ibu. Pak. Wah, ini senior ikut turun ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, saya keluar suaranya juga nih, Ustaz. Fotonya itu foto di sama juga. Jadi gini, Ustaz, sangat tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, sangat lengkap sekali. Dan contoh-contoh yang disampaikan Ustadz itu memang banyak terjadi, Ustadz. Jadi contohnya di Telkom, pada pensiun dini, saya tempo hari pernah juga mengurus teman-teman yang mau pensiun dini. Kita nasihati hati-hati kalau mau buka usaha, kecuali kalau usaha yang sudah jalan tinggal mengembangkan. Tapi kalau buka baru, pasti akan banyak risiko. Apalagi pengalaman belum ada, keahlian kita nggak di situ gitu. Dan itu terbukti banyak sekali yang penyewaan mobil, misalnya seperti Pak Parman bilang tadi kan, mereka tertarik dengan sewa mobil. 3 bulan pertama jalan bagus, dia lunasi, bahkan dia disewa oleh orang itu memang rupanya memang niat mau nipu. 3 bulan itu lancar terus sewanya itu. Wah, dia terima hasil luar biasa. Begitu lebih 3 bulan. Kelap, Pak, mobilnya hilang semua. Nah itu pegawai Telkom, Pak. Kemudian ada juga yang pernah menerima uang besar, kemudian nggak siap mungkin, tiba-tiba dia mengambil uang di bank tanpa pengamanan, akhirnya dirampok di jalan dan sebagainya. Itu dia sampai uangnya kucar-kacir, direbutlah oleh orang di jalan, akhirnya aman yang merampok. Nah sekarang gini. Kalau lihat kondisi sekarang, Ustadz, begitu sulitnya untuk mengembangkan usaha secara pribadi, di samping butuh modal, butuh skill dan pengalaman. Gitu ya. Banyak teman-teman kita yang tertipu, ikut proyek tol dan sebagainya. Habis gitu uangnya kelap, tak masuk rekeningnya dia, masuk rekening temennya hilang. Itu banyak terjadi. Nah, kami tertarik dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi. Ada koperasi. Nah, ini Ibu Tri tadi kan menanyakan Pak mengenai koperasi Bapak tadi, dan itu cukup menjanjikan gitu hasilnya. Dan ini mungkin perlu dikembangkan. Bila perlu kami bantu nanti untuk menginformasikan di masjid dalam forum tertentu, sehingga kita kembangkan ini koperasi ini kalau memang benar-benar bisa berjalan sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi. Karena jamaah kita ini banyak yang kesulitan sekarang ini mencari pekerjaan. Mereka mau buka usaha, nggak punya pengalaman, takut ditipu dan sebagainya gitu kan. Nah ini suatu informasi yang baik yang Ustadz sampaikan tadi, ada jenis koperasi investasi yang cukup menjanjikan hasilnya,
Kemudian yang kedua, yang tadi yang grup investor, nah itu tadi itu juga mungkin menarik bagi jamaah-jamaah kita yang punya modal gitu. Nah, menurut kami perlu disosialisasikan, dan kami sendiri baru dengar sekarang itu Ustadz. Terus terang aja saya baru dengar sekarang. Kalau andai kata itu memang ya itu sesuatu yang menjanjikan, bisa kami bantu untuk pengembangannya kepada informasi kepada jamaah atau teman-teman dekat kita untuk bisa mengembangkan ini. Bahkan itu insya Allah akan tambah besar gitu. Demikian Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik. Suara saya kedengaran Bu Susi ya? Dengaran Pak. Oke. Jadi betul sebagai tambahan pelengkap saja, matur nuwun Pak Saukat untuk kemudian dikembangkan ini. Saya yakin banyak nyun sewu ya, duit-duitnya masjid, kas masjid itu jumlahnya mungkin ratusan juta. Itu mohon maaf disimpan di perbankan syariah. Yang Bu Susi tahu berapa bagi hasilnya. Kira-kira begitu. Nah, di sini kita juga maksud saya kalau itu dikumpulkan di koperasi ini, maka kita pasti akan sangat hati-hati. Paling boten kita mau robah kemana itu dirutnya tahu, dirutnya itu. Misalnya ya tadi jujur saya ngomong BASTEC, dirutnya kan Pak Najib. Masa Pak Najib mau nipu kita? kita kan tidak mungkin lah kira-kira begitu. Ya, masa sekaya itu mau nipu kita yang modalnya jenengan paling 80 juta, 100 juta kan tidak mungkin lah pentolo akan nipu kita. Satu. Yang kedua misalnya agak besar dikit kita ikut dalam pengadaan pupuk di daerah-daerah. Itu proyek-proyek dari Departemen Pertanian begitu. Itu ya lumayan. Kita coba yang pertama 1 bulan bisa sekitar 4-5% untuk pengadaan pupuk. Proyek pemerintah daerah kira-kira begitu. Resikonya mungkin hilang nggak sih? Mungkin mundur ya, mundur. Kemudian ya plus minus lah namanya bisnis, nggak bisa dipatok 5%, kadang-kadang ya 4,8, kadang 5 lebih, kira-kira begitu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga ini mau masuk konstruksi, misalnya saya tawari, ketimbang saya pakai uang orang lain atau pinjam orang lain, kenapa tidak duit itu dipakai untuk membangun konstruksi saya di proyek saya misalnya. Itu kalau konstruksi cepat aja kan 3-4 bulan 4 bulan selesai misalnya gitu ya, dengan satu rumah aja. Ya 4 bulan dengan diberi keuntungan katakanlah 3% atau 2% per bulan misalnya, atau 10% selama 4 bulan. Kan ya udah lumayan kira-kira begitu. Nah, kenapa berani? Karena dirut pemilik proyek itu saya sendiri misalnya begitu. Ya saya masa mungkin tega mengibuli atau melarikan uang yang enggak seberapa itu. Jadi sementara sistem keamanannya begitu Pak Saukat. Belum berani ke betul-betul orang luar. Ya pelan-pelan nanti modalnya cukup besar baru merambah ke luar. Semata-mata karena amanah mengamankan aset ini tidak mudah. Begitu Pak Saukat. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Kami mohon mungkin Ustadz biar ada tindak lanjutnya. Ini satu forum yang kita inginkan ada nilai plusnya, ada nilai manfaat ke depan. Jadi kami mohon bisa dikirim semacam proposal atau company profile-nya, atau brosurnya. Mungkin ya kami bisa ikut nimbrung gitu loh Pak di situ dengan teman-teman gitu Pak untuk paling enggak bahkan proposal itu udah dalam bentuk digital mempromosikannya. Siap segera. Oke baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Atur nuwun Pak Saukat. Sami-sami Ustaz. Cukup Ibu. Terima kasih Pak Saukat. Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin ada lagi pertanyaan, monggo. Kalau masih ada, silakan. Kalau sudah cukup ya Bu Husnul. Ya, kalau sudah cukup, cekap deh. Mohon ditutup. Sepertinya Pak Uda sedang nunggu ini. ini sudah mulai jalan ini. Ini ada sopir cadangan sebelah yang nyopir ini. Mengira saya sudah mengira ini. Makanya saya menutup video karena
disupiri sama. Dimaklumi. Ya, Ustaz, monggo ditutup dengan doa ya, Ustaz. Nggih, Pak Sapat aja yang doa, monggo, pun. Ya Ustaz ada lah Ustaz. Kan lebih makbul Ustaz. Ustaz di mobil, Baik, Pak. monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ja'al muttaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna dunyana fi aidina wa la taj'alna fi qulubina. Allahumma rzuqnal ikhlas was-siddiq fil qawli wal amal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit duluan nggih. Oh, nggih Ustaz, matur nuwun. Selamat jalan. Nggih, matur nuwun. Mudah-mudahan barakah. Monggo kita follow API Pak Sosat, Bu Susi, Bu Anu nggih, kita follow API nggih. Ya Ustaz, siap Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas selesai. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada akhir kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ilmunya, bisa mengambil ibadahnya. Mudah-mudahan semangat untuk meniru jejak para sahabat-sahabat Rasul, jejak Rasulullah sebagai saudagar bisa kita tunarkan dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Saya sebagai mengantar acara, mohon maaf lahir apabila ada cerita dan durhaka yang kurang berkenan. Kita akhiri kajian kita dengan alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.